Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita bertemu lagi, kali ini masih dengan saya, dengan Ratna Suryani. Kita akan belajar bersama lagi di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Topiknya apa kali ini? Oke, topik bahasan kita kali ini, kita akan belajar tentang kebijakan internasional. Ya, berkaitan dengan ilmu ekonomi yang kita geluti, seperti apa kebijakan internasionalnya? Saya akan sharekan terlebih dahulu untuk materi yang akan saya berikan, ya. Nanti para mahasiswa, para audiens sekalian, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mempelajari materi ini, silakan memberikan kritik, saran, masukan, argumen, gitu ya, untuk bisa lebih memperbaiki perkuliahan virtual saya. Baik, melalui video ini, mari kita mulai untuk perkuliahan kita kesempatan kali ini. Ini dia materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar bersama mengenai kebijakan internasional. Apa itu kebijakan internasional? Sudah pernah mendengarkah? Ya, ini adalah pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian kebijakan internasional. Jadi nanti kita akan membahas sebenarnya kebijakan internasional itu pengertiannya apa sih, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi dan skema dari kebijakan internasional itu sendiri. Yang ketiga adalah konsepsi dasar kebijakan internasional dewasa ini. Baik, barangkali nanti ketika kita akan membahas ini, waktunya tidak begitu lama, maka para mahasiswa, audiens sekalian, silakan bisa mencari literatur yang lebih banyak lagi, selain dari literatur yang ada di video ini. Oke, kita mulai ya. Pengertian kebijakan internasional. Kebijakan internasional atau disebut juga kebijakan luar negeri adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara itu berinteraksi dengan negara lainnya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer. Serta dalam tingkatan yang lebih rendah, juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi yang non-negara. Maka seperti yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia ini ternyata tidak hanya berinteraksi dengan negara-negara lain yang di dalamnya ya ada bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer, tapi juga berinteraksi dengan organisasi-organisasi yang non-negara. Kebijakan internasional di Indonesia dikenal sebagai kebijakan yang sifatnya bebas aktif. Jadi Indonesia ini juga punya teman, istilahnya ya, punya rekanan untuk bekerja sama di luar negeri sana dengan memberikan, pemerintah ini memberikan kebijakan-kebijakan
yang memang mengatur untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dunia luar sana. Begitu. Kebijakan internasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, kita kenal sebagai kebijakan yang sifatnya bebas aktif, ya. Artinya bukanlah kebijakan yang tidak memihak, tetapi kebijakan yang tidak menjadikan Indonesia sekutu negara adidaya ataupun mengikat dengan fakta militer manapun untuk perdamaian dunia, gitu ya. Jadi bukan tidak memihak, tapi eh, Indonesia ini punya kebijakan khusus begitu yang tidak ingin dikatakan bahwa Indonesia ini adalah sekutu negara adidaya ataupun mengikat secara militer begitu eh, negara-negara tertentu demi terciptanya kedamaian dunia begitu ya. Nah, oleh sebab itulah maka Indonesia akhirnya menjadi salah satu diajak menjadi salah satu pendiri negara non-blok begitu. Sumber politik luar negeri. Ya, ini ternyata karena kita berinteraksi dengan pihak luar atau dengan negara-negara asing atau dengan negara-negara di luar negara kita, itu ternyata kita juga membawa politik luar negeri di dalamnya. Sumber-sumbernya, kalau diklasifikasikan, ini saya tuliskan ada dua macam sumber. Yang pertama bersifat sistemik, sumber yang bersifat sistemik. Keadaan masyarakat, bangsa, pemerintah, sifat-sifat dan tingkah laku para pengambil kebijakan. Ini dilihat dari hal-hal ini, gitu ya, sumber-sumber politiknya. Kemudian yang kedua, dilihat dari konsep waktunya. Dilihat dari konsep waktunya, sumber politik luar negeri kita ini tetap dan berubah-ubah. Misalnya, karena adanya pertentangan atau perubahan zaman yang menuntut perubahan secara cepat sebagai penyesuaian. Gitu ya. Maka konsep waktunya dapat disesuaikan. Apakah dia akan tetap atau apakah dia bisa dirubah secara dinamis. Gitu. Selanjutnya mengenai fungsi dan skema kebijakan internasional. Tujuan pembentukan kebijakan luar negeri pada dasarnya untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Demikian juga dengan yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia berupaya untuk bagaimana caranya ikut serta dalam upaya perdamaian dunia, keamanan dunia, gitu. Menurut KJ Holsti, tujuan politik luar negeri yaitu yang pertama adalah mendapatkan nilai atau values yang menjadi tujuan para pembuat keputusan. Jadi pembuat keputusan itu tidak serta-merta membuat keputusan begitu saja, tapi juga ada nilai di dalamnya. Baik para mahasiswa, karena sesuatu hal maka saya harus berpindah ruangan dan kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai di tujuan politik luar negeri, ya fungsi dan skema kebijakan internasional dari KJ Holsti memberikan atau menyampaikan bahwa tujuan politik luar negeri itu yang pertama tadi ya adalah memberikan nilai atau values yang menjadi tujuan para pembuat keputusan. Jadi para pemimpin atau para pembuat keputusan itu sudah mempunyai tujuan berupa nilai-nilai atau value-value tertentu ya untuk menuju kepada kebijakan internasional antar negara gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Jadi tujuan politik luar negeri itu juga adalah untuk mencapai jangka waktu yang dibutuhkan. Memiliki satu tujuan tertentu, kemudian mereka menetapkan jangka waktu dan dengan politik luar negeri, maka tujuan tersebut dapat diselesaikan.
Kemudian yang ketiga adalah tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara yang lain. Ini adalah uh, adanya tujuan politik luar negeri. Bagaimana konsep hubungannya suatu negara dengan situasi di luar negaranya tersebut? Oke, yang pertama adalah adanya kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi. Kemudian, selain sebagai orientasi, politik luar negeri itu digunakan sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Pemimpin mengeluarkan satu kebijakan, satu keputusan, atau pengambilan keputusan tertentu, maka didasari dengan adanya komitmen dan rencana yang digunakan untuk bertindak ini. Yang ketiga, konsepnya adalah bahwa kebijakan luar negeri itu dipandang sebagai bentuk perilaku dan aksi. Oke ya, masuk dalam kebijakan luar negeri itu yang ditunjukkan adalah perilaku atau aksinya. Bagaimana dengan aktor yang menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan? Kalau kita tahu dalam dunia perfilman misalnya ya, aktor adalah seseorang yang memang berperan sebagai pemeran tertentu begitu ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini ternyata juga ada aktor-aktor di dalamnya ya, yang pada akhirnya menuju kepada pengambilan keputusan dalam rangka kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, yang paling bawah adalah dari unsur individu atau idiosyncratic sources. Unsur psikologis seseorang dipengaruhi oleh image, persepsi, dan karakteristik pribadi pembuat keputusan. Jadi individu itu kalau sudah membuat keputusan ya dipengaruhi oleh berbagai hal. Ada image-nya bagaimana gitu ya, persepsinya bagaimana, bahkan karakteristik pribadinya itu seperti apa begitu. Maka seseorang bisa membuat keputusan dengan masukan-masukan yang dia miliki itu tadi. Yang kedua, aktor yang kedua dalam pengambilan keputusan adalah kelompok atau grup. Kelompok atau grup ini disebut sebagai sumber internal yang mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik. Kelompok ini tergabung dalam, kalau tadi kita berbicara tentang individu ya, maka individu berkumpul menjadi grup atau kelompok yang secara nyata biasanya muncul dalam bentuk organisasi gitu, yang kemudian memiliki kewenangan untuk membuat keputusan secara sepakat atau bersama-sama gitu. Kemudian yang ketiga adalah birokrasi. Berhubungan erat dengan struktur, proses, dan efek pemerintahan terhadap politik luar negeri. Baik, kalau birokrasi ini berarti berangkatnya dari kelompok tadi ya, atau grup. Kemudian berhubungan erat dengan struktur organisasinya misalnya. Kemudian bagaimana prosesnya, efek pemerintahannya ya terhadap hubungan luar negerinya. Oke, itu untuk aktor birokrasi. Kemudian aktor yang keempat adalah sistem nasional. Kategori sistem nasional adalah berupa luas, kemudian lokasi geografis, tipe daerah, iklim, sumber alam negara, kondisi demografisnya, ya, itu masuk dalam kebijakan yang difikirkan gitu ya untuk bisa mengambil keputusan. Sistem nasional ini menjadi aktor dalam pengambilan keputusan dengan mendasari dari luas, lokasi geografis, tipe daerah, iklim, sumber alam negara, dan kondisi demografis yang sudah saya sampaikan. Kondisi demografis itu bisa
Kita ukur dari kepadatan penduduknya, dari pendidikannya, dari distribusi usia dan kesehatannya. Itu ya, itu untuk sistem nasionalnya. Kemudian aktor yang terakhir yang menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan adalah sistem global atau systemic approach. Terkenal dengan sebutan sistem internasional karena mengelompokkan faktor eksternal negara-negara yang keputusan politik luar negerinya terstruktur dalam suatu sistem global. Jadi secara eksternal tergabung begitu ya, dari negara-negara menjadi satu, kemudian memiliki keputusan bersama mengenai politik luar negeri. Jadi sudah terstruktur gitu. Nah, secara global atau secara menyatu, secara bersama-sama mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Oke, itu dia untuk 5 aktor yang menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan untuk menuju kepada kebijakan internasional. Bagaimana konsepsi dasarnya mengenai kebijakan internasional? Sasaran utama kebijakan internasional itu ada tiga hal. Sasaran utama kebijakan internasional ini menjadi konsepsi dasar atas kebijakan internasional di Indonesia. Yang pertama adalah mendukung pembangunan nasional dengan prioritas pada pembangunan ekonomi sebagai tahapan dalam rencana pembangunan. Jadi pembangunan ekonomi itu menjadi prioritas. Ya, yang kedua, memelihara stabilitas internal dan regional, mengondusifkan pembangunan nasional. Yang ketiga, menjaga integritas wilayah dan menjamin harapan bangsa terhadap tempat tinggal. Ya, ini dia sasaran utama kebijakan internasional yang menjadi konsepsi dasar kebijakan internasional. Sedangkan kebijakan yang melekat pada kebijakan internasional, yang pertama adalah kebijakan ekonomi internasional. Jadi ada beberapa kebijakan. Kebijakan ekonomi internasional adalah suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Jadi kalau Indonesia berhubungan dengan antar negara di dunia, ya, negara yang lain di luar Indonesia berhubungan dengan Indonesia, maka diharapkan dengan adanya kebijakan internasional itu dapat mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional, sehingga masukan untuk Indonesia, devisa negara itu semakin bertambah. Kemudian ada macam-macamnya untuk kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama adalah kebijakan bantuan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kebijakan perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah kebijakan pembayaran internasional. Dari macam-macam kebijakan internasional tersebut, ya, dari kebijakan ekonomi internasional tersebut ada tujuannya ternyata. Tujuan kebijakan ekonomi internasional yang pertama adalah untuk pembangunan ekonomi rakyat. Ya, di Indonesia pemerintah berupaya untuk bisa memajukan perdamaian dunia, kemudian juga meningkatkan pembangunan ekonomi secara khusus itu masyarakat Indonesia gitu. Kemudian yang kedua adalah proteksi atau perlindungan, yakni memberikan perlindungan kepada ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan kebijakan ekonomi internasional yang ketiga adalah autarki. Autarki adalah sistem perekonomian yang mewajibkan seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke. Ini lawan kata dari ekonomi liberal ya. Baik. Kemudian yang keempat, tujuan ekonomi internasional atau kebijakan ekonomi internasional adalah memberikan kesejahteraan kepada para
warganya, para masyarakatnya, agar ekonominya lebih tertata, lebih baik lagi. Dan tujuan yang kelima adalah adanya keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan yang melekat pada kebijakan internasional yang kedua adalah kebijakan industrialisasi. Kebijakan industrial ini sama halnya pengertian dan maksud dari kebijakan ekonomi, tapi dalam kebijakan industrial itu pertumbuhan ekonominya berlangsung secara berkesinambungan, menghasilkan transformasi struktural dalam perekonomian dan menghasilkan berbagai industri dalam suatu negara. Gitu ya. Maka kalau di sini saya tuliskan karakteristik transformasi ekonomi yang merupakan model dasar dari percepatan industrialisasi yang dikembangkan dalam jangka panjang itu yang pertama ada di sektor pertanian. Jadi harus terus-menerus ya dibuat dinamika yang internal. Produktivitasnya juga diharapkan harus terus meningkat dan menjadi basis bagi sektor industri yang dikembangkan. Oke, yang kedua, sektor industri yang dikembangkan itu menjadi saling keterkaitan dengan sektor pertanian yang jika didinamisasikan akan menjadi kunci hebat bagi pertumbuhan sektor manufaktur. Oke ya, diawali dengan pertanian, kemudian masuk ke ranah industri, industri diolah akhirnya masuk ke sektor manufaktur. Nah, dari sektor manufaktur sinilah dimulai kebijakan politik internasional itu muncul. Ya, secara umum kita dapat menarik kesimpulan sebenarnya para mahasiswa sekalian, politik internasional itu merupakan kumpulan kebijakan suatu negara. Jadi, tidak hanya satu negara saja, negara satu dengan negara yang lainnya berkumpul, mereka bisa uh, membuat satu politik internasional untuk mengatur hubungan luar negeri. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang semata-mata dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang biasanya telah ditentukan atau sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada kurun waktunya ya. Ini tidak serta-merta dilaksanakan begitu saja, tapi sudah ada istilahnya scheduling time-nya gitu. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu disebut dengan kepentingan nasional. Nah, sedangkan sumber politik luar negeri tadi sudah kita bahas di depan bahwa dapat diklasifikasikan dalam dua hal. Yang pertama tadi sumbernya bersifat sistemik, dilihat dari keadaan masyarakat, bangsa, kemudian pemerintahnya, kemudian sifat dan tingkah laku para pengambil kebijakannya, gitu ya. Itu secara sistemik dan sesuai dengan konsep waktunya. Jadi sifatnya bisa tetap, tapi juga bisa berubah-ubah. Gitu ya, sesuai dengan konsep waktunya. Jadi kedua sumber penentuan kebijakan politik internasional akan selalu ditemui oleh setiap negara dan akan selalu diantisipasi untuk bisa disesuaikan. Jadi kalau dilalaikan, kemungkinan negara akan mengalami adanya suatu keguncangan gitu. Kemudian penentuan kebijakan sistem politik luar negeri itu tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki karakter kebijakan yang sama. Jadi misalnya di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Eropa bahkan sekalipun kebijakan yang dikeluarkan itu tidaklah sama. Oke, masih ingat ya, tadi ada sumber politik luar negeri disesuaikan dengan klasifikasi dalam dua hal. Maka penentuan kebijakan ini benar-benar tergantung pada sumber politik luar negeri dan tujuan, modal, faktor internal, faktor eksternal negara yang bersangkutan. Oke, itu dia kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih karena sudah mengikuti perkuliahan ini. Ya, demikian tadi untuk
materi kebijakan internasional yang bisa kami berikan, yang bisa saya bagikan pada kalian semua. Namun tidak menutup kemungkinan para mahasiswa silakan mencari literatur yang lebih kompleks, yang lebih uh, banyak lagi dan lebih mengenal lagi, supaya materi kali ini menjadi topik yang menarik untuk bisa diikuti, menjadi topik yang menarik untuk bisa kalian cari sebanyak mungkin literaturnya dan bisa dipraktekkan ketika nanti kalian lulus dari perkuliahan S1, kemudian menduduki jabatan-jabatan yang memang ada kaitannya dengan hubungan luar negeri kita. Begitu, baik para mahasiswa, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, masih dengan situasi yang sama, kita belajar dengan cara daring, dengan cara virtual. So, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.